Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali berita hari ini pasca terjadinya banjir yang menggenangi jembatan Wongsorjo, saat ini sudah terpantau berjalan normal. Terlihat dari arus kendaraan yang lancar dan sudah dimulainya perbaikan jembatan. Pengerjaan jembatan ini akan diprediksi selesai pada tanggal 7 April 2021. Meski sudah terpantau aman dan normal, namun polisi dan aparat setempat tetap memantau jalannya arus lalu lintas. Pemirsa, pasca tergenang banjir dan sempat menghambat jalannya lajur kendaraan yang hendak menuju Banyuwangi maupun Situbondo, kini lalu lintas di Jembatan Sidodadi, Kecamatan Wongsorjo atau tepatnya di Jalan Pantura, penghubung antara Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo ini, pada Selasa siang mulai berjalan normal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tidak adanya penumpukan kendaraan yang hendak menuju Banyuwangi ataupun arah sebaliknya. Meski tidak ada penumpukan kendaraan, namun petugas kepolisian masih tetap memberlakukan sistem buka tutup. Diberlakukannya sistem buka tutup jalan ini lantaran pengerjaan jembatan Sidodadi belum selesai. Meski demikian, pengerjaan jembatan yang berada di Jalan Nasional penghubung dua kabupaten ini pada esok hari diprediksi akan selesai, sehingga lalu lintas di dua jalur ini kembali normal. Diketahui untuk saat ini kondisi arus lalu lintas di jembatan Alas Bulu, Kecamatan Wongsorjo yang masih dalam proses perbaikan. Untuk sistem tetap buka tutup, baik yang dari arah Surabaya maupun yang dari arah Banyuwangi ke Surabaya. Untuk pengerjaan jembatan sendiri, sisi timur sudah selesai dilaksanakan dan sudah digunakan, namun yang untuk di sisi barat rencananya pengaspalan nanti malam karena masih penguatan beton menurut informasi dari Dinas PU, dan besok tanggal 7 diperkirakan sudah bisa dilalui. Jadi kendaraan dua arah sudah berjalan normal, tidak ada penutupan ataupun sistem buka tutup. Terkait dengan faktor cuaca, memang kalau terjadi hujan beberapa hari kemarin memang sempat ada kiriman air dari atas dan meluap di jembatan karena masih ada penutupan gorong-gorong. Saat ini untuk penutupan gorong-gorong sudah dibersihkan. Kemungkinan kalau terjadi kiriman air hujan tidak akan meluap di jalan raya. Tidak terjadi banjir sampai meluap ke jalan raya. Karena apa? Kalau terjadi sampai meluap ke jalan raya, diadakan penutupan total. Itu pun tidak lama, menunggu sampai air surut baru kita buka kembali sistem buka tutup. Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Wongsorjo Ibda Agus Yudiono mengatakan bahwasanya pengerjaan jembatan Sidodadi akan segera diselesaikan. Ibda Agus juga menambahkan bahwa pada saat ini sistem buka tutup masih berlaku. Selain itu, pada kesempatan ini pihaknya juga menjelaskan untuk pengerjaan jembatan ini akan diprediksi selesai pada tanggal 7 April 2021. Sehingga dengan ini jembatan penghubung dua kabupaten tersebut akan dapat dilalui kendaraan secara normal seperti sedia kala. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Market Fish Banyuwangi kembali menjadi prioritas pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menggelar Festival Oling River Food. Selain itu, Festival Oling River Food juga masuk dalam rangkaian Banyuwangi Festival. Ya, acara tersebut selain mengenalkan sidat kepada masyarakat, juga sebagai ajang edukasi tentang pengolahan sidat menjadi berbagai olahan kuliner. Ya, seperti apa acaranya? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, destinasi wisata kuliner yang berada di bantaran Kali Damlimo, Desa Tegal Gelimo, Kecamatan Tegal Gelimo menjadi tuan rumah dalam gelaran acara bertajuk Festival Oling River Food yang diselenggarakan
oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Selasa 6 April 2021. Acara tersebut selain mengenalkan sidat kepada masyarakat, juga sebagai sarana edukasi dalam pengolahan sidat menjadi berbagai macam kuliner. Hal ini merupakan salah satu fokus pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi pada sektor perikanan. Selain itu, menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata pendukung karena letaknya yang berada di antara wisata Geopark Ijen dan Taman Nasional Alas Purwo. Gelaran ini juga diharapkan mampu mencetak wirausahawan baru di bidang budidaya sidat, yang nantinya bisa menggenjot produksi sidat yang ada di Banyuwangi. Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugira tersebut juga menggandeng seluruh elemen masyarakat, serta perusahaan sidat multinasional yang berada di wilayah Banyuwangi. Sidat dipilih sebagai brand utama karena nilai jualnya yang bisa menembus pasar ekspor, serta image Banyuwangi sebagai pengekspor sidat terbesar se-Asia Tenggara. Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Haji Sugira berkesempatan menebar ribuan benih ikan air tawar untuk nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Haji Sugira menyampaikan, berbagai macam festival yang diadakan bertujuan untuk memacu pertumbuhan pendapatan ekonomi rakyat. Dirinya pun menambahkan, seluruh dinas terkait juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk bergotong royong dalam rangka mengemas potensi wisata perikanan yang ada di Banyuwangi. Selain itu, dibutuhkan sinergitas antara hulu dan hilir dalam menjaga sumber mata air penunjang untuk budidaya perikanan. Dalam rangka Oling River Food Festival. Ya, ini adalah salah satu kegiatan daripada rangkaian festival di Kabupaten Banyuwangi, dari satu lebih festival yang dilakukan. Karena di saat pandemi ini kita lakukan di tempat-tempat yang punya potensi untuk budidaya uling dan perkembangan uling. Di samping kita juga ingin memulihkan kondisi ekonomi yang sudah menerjang Banyuwangi selama kurang lebih 1 tahun ini karena adanya COVID-19 ini. Dan hari ini kita juga melakukan berbagai festival dalam rangka kita juga ingin memulihkan kondisi ekonomi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang multiplier efeknya adalah menumbuh kembangkan pendapatan ekonomi rakyat. Yang jelas wisata ini kan di samping wisata perikanan, wisata uling, juga wisata hortikultura pertanian. Jadi semua saya sampaikan bahwa antara dinas pertanian, dinas perikanan, dan juga pengairan ini memang punya tanggung jawab yang sama, saling memberi, bergotong royong dalam rangka untuk mengemas potensi wisata perikanan, pengairan, dan juga budidaya pertanian. Di samping kiri kita lihat naga dan jeruk ini. Itu yang sangat berpotensi untuk menumbuh kembangkan kembalinya ekonomi di Kabupaten Banyuwangi saat ini. Sinergitas antara yang di hulu dan hilir ini sangat penting sekali. Oleh karena jangka panjang tadi di LH, di hulu itu harus juga sering kali diadakan festival untuk menanam pohon. Dan ini sudah kita lakukan. Festival mentari, menjaga air, dan sebagainya itu adalah salah satu bagian untuk menjaga sumber mata air. Pemerintahan itu adalah saling terkait, saling melengkapi, dan saling gotong royong dalam rangka membangun kesejahteraan bagi rakyat di Kabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan yang sama, Kabid Budidaya Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra menyampaikan, masyarakat yang hendak memulai usaha pembudidayaan sidat nantinya akan diterapkan pola kemitraan untuk masuk ke Asosiasi Pembudayaan Sidat Daerah. Asosiasi Budidaya Sidat juga sudah dinaungi oleh Dinas Perikanan, di mana dari asosiasi tersebut menyumbang produksi budidaya sidat sekitar 2%. Diharapkan nantinya dari hasil produksi pembudidaya skala kecil yang sudah terstandarisasi bisa menembus pasar ekspor. Pak Wakil Bupati dan juga laporan dari Kepala Dinas Pengairan, bahasanya di Dam Limo perairan primer ini harapannya ini menjadi destinasi baru yang bisa menampilkan kuliner uling. Sebenarnya tidak hanya sekedar uling saja, ini ngambil brand saja. Oh, branding saja, karena uling ini memang komoditas air tawar yang ingin kita angkat. begitu. Karena memang produksi uling di Banyuwangi ini termasuk istilahnya sidat ya. Iya, sidat. Ini termasuk produksi terbesar di Asia Tenggara sebenarnya.
dengan dukungan 2 perusahaan dari Iroha Iya. dan dari Singgasana Unagi Indonesia. Potensi marketingnya ini untuk Iroha selama ini sudah bayarnya dari Jepang. Sementara untuk SUI ini masih pasar lokal diterima di Jakarta. Pola kemitraannya dengan petani kita ya yang pembudidaya ikan itu ada 2 asosiasi malah yang dinaungi binaan Dinas Perikanan ya. Ada asosiasi Asiadat istilahnya. Yang kedua ada asosiasi Sidawangi. Dan ini menyumbang produksi dari hasil budidaya sidat ini sekitar 2%. Begitu. Ya, sudah ada embrionya. Nah, ini kita genjot terus. Karena memang ini ingin kita berharap hasil produksi dari pembudidaya ikan yang skala kecil tadi ini pun juga bisa masuk ke perusahaan yang nanti akhirnya ekspor. Karena mereka ini pada umumnya rata-rata karena pola baru kemitraan ini dia belum menerapkan standar budidaya yang setara ekspor kan gitu. Tapi ini masih sudah lokal. Saya kira sudah bagus. Karena harga uling yang di Banyuwangi yang diproduksi oleh pembudidaya ikan ini harganya sudah di atas 150, saya kira sudah bagus. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Produk tas maupun dompet kulit hasil produksi rumahan juga tak kalah berkualitas. Selain itu, aneka warna serta keunikan menjadi ciri khas tersendiri bagi produk dari Desa Songgon ini. Ya, di era digital, metode pemasarannya pun harus lebih tepat dan cepat. Salah satu strateginya yakni dengan memanfaatkan TIC atau Tourism Information Center yang telah digagas oleh pemerintah Desa Songgon. Pemirsa, di era digital seperti sekarang menjadi usahawan muda bukanlah hal yang mustahil, asalkan adanya tekad, keyakinan, dan usaha keras. Kegagalan di awal memulai usaha bukan menjadi penghalang untuk menuju jalan sukses. Hal tersebut justru menjadi bahan pelajaran serta batu loncatan untuk lebih maju dalam berkarya. Hal inilah yang dialami oleh Sodikin, salah satu pengusaha muda berbakat asal Dusun Gumuk Candi, Desa Songgon, Kecamatan Songgon ini misalnya, yang tengah serius menggeluti usaha tas kulit dan souvenir batik yang diproduksi di rumahnya. Keinginannya untuk terjun menggarap tas kulit berawal ketika ia bekerja di Bali, yang kemudian memberinya kesempatan untuk memulai usaha di rumahnya. Ia pun memilih bahan dasar kulit sebagai lini bisnis karena melihat potensi Banyuwangi sebagai salah satu sentra kerajinan yang berkualitas. Hasil tangan kreatif Sodikin berhasil membuat tas maupun dompet berbahan dasar kulit lembu dan ular dengan model konvensional yang cantik. Ia menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki produk lain, yaitu produknya anti air, tahan bakar, dan juga tahan terhadap goresan. Dengan begitu, konsumen tidak perlu repot-repot saat membersihkannya. Branding Sodikin yang diusungnya membuat produk tasnya tidak terkesan tua dan kuno, meski motif yang dipilih lebih banyak corak perpaduan warna. Namun dengan berbekal kreativitas, motif tersebut dikreasikan, didesain ulang, dan dipadukan dengan berbagai jenis motif kulit lain. Hasilnya menjadi produk tas motif yang fashionable dan lebih dinamis untuk segala usia dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Meski di masa pandemi, ia mengalami penurunan omset yang sangat luar biasa. Menurut Sodikin, pengembangan usahanya harus memiliki strategi bisnis pemasaran yang baik. Ia harus gencar menggenjot promosi mulai dari mengikuti pameran dan masuk dalam berbagai komunitas, seperti melalui marketing digital di TIC atau Tourism Information Center Songgon. Hal ini merupakan strategi untuk mengetahui keinginan customer dan mengatasi kendala yang ada. Selain itu, hal ini juga memudahkan penjualan hasil produksinya kembali stabil dan diminati oleh banyak orang hingga diterima di pasar terlebih di luar Banyuwangi. Saya menggeluti kerajinan kulit Pak mulai tahun 2008. Saya itu tahun 2008 Pak, saya kerja di Bali, masih ikut orang. Tahun 2011 saya buka usaha sendiri. Kalau sehari Pak kita bisa bikin 2 atau 1 Pak untuk pembikinan tas ataupun kalau dompet lebih Pak dari 1 atau 2 itu lebih. Biasanya paling banyak itu Pak dompet,
terus tas cowok yang biasanya pakai selempang gitu Pak. Kalau souvenir itu kan kita bikin dari batik Pak. Untuk bandol kunci batik khas Banyuwangi kayak gajoling itu kita bikin sandal kecil, kita bikin tas kecil. Saya beli di daerah sini aja Pak untuk kulit. Di daerah Genteng tuh ada, di daerah Sorono tuh ada, Jajak tuh ada, banyak lah Pak di sini. Kalau harga itu bervarian Pak, kita tinggal lihat kulitnya, kulit dari segi kulit ular, kulit setem buaya, terus kulit biawak, kulit sapi, nabati itu, pull up domba itu lain Pak. Untuk masa pandemi ini saya juga ikut merasakan Pak. Kalau masalah penjualan tas kulit itu Pak, kalau masalah minat banyak orang yang minat, cuma untuk membeli itu sendiri agak sulit Pak. Kalau dibilang cukup sih cukup Pak, kalau dibilang kurang ya kurang, karena masa pandemi kita tahu sendiri gimana gitu loh Pak. Kalau masalah penjualan Pak, kita untuk penjualan saat sekarang Pak sementara ini masih di daerah Banyuwangi Pak. Lah kemarin karena ada TIC di kecamatan, saya ikut TIC di kecamatan, inginnya saya Pak untuk kedepannya kan supaya bisa berkembang lebih dari penjualan yang di Banyuwangi Pak. Harapan saya Pak, saya sendiri bisa dirangkul oleh pemerintah terkait masalah usaha saya Pak. Kita diberikan sebuah pelatihan apa gimana gitu Pak dari pemerintah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.